Ayah, kakak mau nanya, kan kan banyak tuh orang-orang yang ngomong kalau berzikir itu bergetar hatinya. Kenapa kakak kalau nyebutin nama Allah tuh nggak pernah bergetar hatinya? Apanya yang bergetar itu? Maksudnya begini ya Kak ya. Kan kemarin saya udah terangin tuh masalah asma-asma Tuhan itu yang 5 itu. Sebenarnya banyak asma Tuhan nggak terhingga kan. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, yang disebut bergetar itu misalnya kayak gini deh. Kamu lagi kepikiran dendam ke orang, benci ke orang, ya dah? Tiba-tiba langsung dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pengertian Allahu Akbar kan udah tahu kemarin. Allah Maha Besar. Jika kemanapun kita mau berhadap, baik ke dalam diri kita maupun keluar diri kita, tidak terpandang lagi apapun selain Allah. Itulah besarnya Allah kan? Berarti kan apapun di semesta alam ini saudara kita semua. Nah, itu langsung bergetar hati kakak. Wih, ini setan iblis nih. Nah, godain saya kok, saya membenci orang. Saya tuh kok kepikiran orang tuh saya dendam, sakit hati. Langsung bergetar hati kakak tuh. Ah, itu masuk bergetar itu. Ada momen-momen terjadi kejadian gitu lah. Misalnya kakak diajak orang lagi ribut-ribut sama orang nih, berantem sama orang misalnya kan. Nah, terus terpancing juga kita emosi. Jadi kita lupa, lalai kan, lalai dari mengingat Allah. Nah, begitu ada orang bilang Allahu Akbar atau Subhanallah atau la ilaha illallah, alhamdulillah, kedengar sama kita, bergetar hati kita itu langsung. Ya Allah, kenapa kok saya harus ribut dengan saudara saya sendiri gitu. Itu maksudnya bergetar hati itu. Ada kejadian-kejadian gitu loh. Kalau Subhanallah, alhamdulillah baca gitu aja apanya yang bergetar. Gitu? Atau kakak bisa juga lah, kakak merenung gitu ya. Apa selama ini perlakuan kakak terhadap orang lain, terhadap adik-adik, terhadap orang tua, terhadap siapapun gitu kan. Hah? Terus teringat oleh kakak hakikat makna Allah Akbar tuh, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Hah, bergetar hati kakak tuh. Langsung beliin air mata kan. Kok saya begitu ya selama ini? Padahal itu kan saudara saya semua. Nah, itu maksudnya. Paham nggak? Paham. Jadi bergetar itu bukan karena menyebutnya bergetar. Kita memahami bahwa nggak ada selain Tuhan di semesta alam ini yang kita salah memperlakukan sesama ini ya itu loh. Paham? Itu maksudnya. Jadi bergetar hati kita kan? Ya kalau cuma bacanya aja apa yang bergetar? Nah, kalau direnungkan ya kan, direnungkan apa kejadian-kejadian selama ini, kesalahan-kesalahan kita kan, kita nggak sepantasnya berperilaku kepada selain kita nih, atau kita misalnya lagi berdagang, ya nimbang timbangan nih, kita 1 kilo kita kurangin 1 on, nah, teringat langsung Allahu Akbar, bergetar hati kita tuh, kok saya jadi curang begini, iblis kok, itu bergetar hatinya, Paham. itu maksudnya yang bergetar itu, bergetar karena teringat apapun semuanya milik Allah ini ya itu. Kok saya harus menipu orang? Nah itu maksudnya bergetar itu. Paham nggak? Paham. Jadi bergetar itu bukan karena menyebutnya, karena meresapi hakikat maknanya, bagaimana penempatannya dalam perbuatan perilaku kita ini sehari-hari gitu loh. Itu maksudnya. Jadi yang asma-asma itu sebetulnya nggak perlu dilafalkan. Jadi perenungan itu konsumsi kolbu, konsumsi hati nurani kita, bukan untuk diucapkan gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, yang harus dibenahi itu perilaku kita, disesuaikan dengan hakikat makna dari asma-asma Tuhan itu. Nah itu maksudnya. Ngerti nggak? Paham, ngerti. Nah sekarang aku mau nanya ya. Ada aku dengar sebuah ceramah dikatakan kalau kita udah mati, saat kita masuk ke surga kita mendapatkan bidadari. Nah itu maksudnya kita mendapatkan bidadari itu ada pengertian nggak di balik itunya? Lalu gimana dengan para wanita ntar kalau masuk surga? Ya, bidadari sebetulnya bukan bidadari, beda dari. Nah orang saking digampangin ngomong bidadari, sama kayak itu tuh malaikat penjaga pintu surga apa? Malaikat Ridwan kan? Padahal bukan satu sosok dia, orang yang ridwan. Nah, tapi karena cepat dibilang malaikat Ridwan gitu kan?
Nah, malaikat ridho itu satu pemaknaan di diri kita yang membuat kita ridho menerima apapun gitu lah. Nah, sama kayak ini, beda dari, bukan bidadari. Nah, kalau kita meninggal, roh kita itu laki-laki apa perempuan? Roh ada kelamin nggak? Enggak. Lah, berarti pengertian dari bidadari situ tuh beda dari sebetulnya bukan bidadari, paham nggak? Beda dari. Nah, kan ada dua jalan. Kalau yang zat itu gerak ilahi namanya kan. Nah, masuk dia ke sifat bercabang dua dia di situ. Yang satu gerak diam, yang satu gerik diam. Gerak diam dituntun nur, gerik diam dituntun nar. Turun ke bawah menjadi hadis. Kalau gerak diam ini nar dituntun nar menjadi hadis dia. Hadas. Hadis ini ke bawahnya lagi menjadi pahala. Pahala ke bawahnya perilaku yang baik, yang tidak keji dan mungkar, berbalik ke diri kita namanya surga. Nah, kalau yang satu lagi gerik diam dituntun nar, nah baru ke bawahnya menjadi Hadas. hadas ke bawahnya lagi menjadi dosa perilaku keji dan mungkar, balik ke diri kita tuh mendapatkan neraka. Nah, beda dari gerak diam, gerik diam. Nah, itu nggak dapat bidadari. Jadi beda dari gerik diam dapat berarti gerak diam kan? Dapat nikmat di situ. Jadi beda dari itu akan mendapatkan limpahan karunia nikmat. Nah, ngerti nggak? Nah, beda dari hadas, hadis yang kita bikin mendapatkan nikmat. Beda dari maksudnya bukan bidadari. Beda dari neraka, dosa, pahala berdiri di diri yang hak, bukan di diri batil. Nah, dapat beda dari itu, dapat nikmat. Jadi beda dari itu akan menimbulkan nikmat kalau dia dari gerik ke gerak diam, dari nur, dari dar ke nur, dari hadas ke hadis, dari dosa ke pahala, dari perilaku keji dan mungkar ke perilaku yang baik. Nah, dapat surga dan pahala. Jadi orang tuh gak nyampe pengertiannya, dianggap bidadari itu kita tuh roh kita tuh laki-laki atau perempuan, laki-laki gitu. Jadi nanti bidadari kan feminim, perempuan. Iya. Terus perempuan nggak dapat bidadara dong. Iya. Jadi bidadari. Nah itu. Karena orang cepat ngomong disebutkanlah bidadari gitu lah. Sama kayak itu apa? Tadi Ridwan, malaikat Ridwan pada orang yang redoan. Nah, itu dia. Redoan. Ridho terhadap apapun wajah takdir yang diberi Tuhan. Nah, itu. Jadi bukan laki-laki, bukan bidadari itu sosok perempuan, bukan. Kalau udah mati kan masa roh punya kelamin? Paham nggak ya? Paham. Nah, sebetulnya itu bukan di saat kita meninggal sekarang. Akhiratmu menumpang pada hidupmu. Nah, sedangkan selagi hidup saja kita bisa mengenal Allah itu. Sampai ke hidayah kepahaman untuk kenal Allah itu. Masa kenal surga neraka aja nggak bisa? Yang alam masih di bawah, yang itu ciptaan, masa kita nggak bisa kenal? Mengenal Tuhan aja bisa kok, yang punya surga neraka itu, yang ciptain surga neraka itu. Nah, itu orang kadang-kadang salah ini gitu loh. Dia mempelajari ilmu yang tinggi katanya, ma'rifatullah, tapi surga neraka dianggapnya nanti. Kan lucu itu. Setelah mati katanya. Di surga neraka itu menumpang pada hidup. Hidup itu pernah mati nggak? Yang namanya hayat pernah mati nggak? Nggak pernah mati hayat itu. Kata-kata mati itu bayangan sebetulnya. Kita nggak nanti aja yang mati. Dulu mati, sekarang mati, nanti mati kita. Adam tadi tidak ada. Barang yang nggak ada kita ini. Mana ada kita? Zat dia, sifat dia, asma dia, afal dia. Nah, ngerti nggak deh? Paham. Jadi orang tuh banyak yang salah pengertian gitu, salah memahami. Kadang ustadznya juga begitu lagi. Itu masalah itu juga banyak saya dengar di YouTube itu kan. Masalah yang dibilangin yang nyabut nyawa tuh sering banget gitu. Siksa kubur. Hah? Yang siksa kubur apalagi juga tuh. siksa kubur itu. Kan aneh aja itu. Kalau ditiupkan oleh Tuhan roh, lawannya isap. Paham nggak? Paham. Isap. Diisap kembali. Nah, yang ditiupnya tadi diisap kembali. Nah, itu maksudnya. Ada pelan-pelan diisap, ada sebagian diisap, ada sekaligus ya mati kita. Ya bukan mati, kita dulu mati, sekarang mati. Kan datang mati kok. Adam itu artinya tidak ada. Ibarat yang tidak ada. Kenapa ya tuh nggak mengaji soal apa tuh? Ada orang mengaji sir itu zat, jiwa itu sifat,
apa tuh? Kolbu, nah, itu asma. Jasad itu afal. Ayah malas ngaji. Itu barang yang nggak ada, buat apa dikaji? Enggak, langsung aja kita meloncat ke yang atas. Itu nanti kita terjebak lagi, kita terikot. Kan banyak kaedah tuh. Ada yang bilang ahad, pakai kaedah ya. Ahad, Ahmad, Muhammad. Ada yang pakai kaedah Nur Allah, Nur Muhammad. Ada yang pakai kaedah apa lagi? Macam-macam tuh kaedahnya tuh di terikot itu. Nah, ayah cari yang simple, yang paling atas aja langsung deh. Zat, sifat, asma, af'al. Nah, itu udah terkandung semua di dalam itu. Jadi kita nggak cari yang lebih mudah gitu loh, yang lebih mudah dipahami. Ngapain kita yang ribet-ribet yang di bawah itu, yang barang nggak ada sebetulnya. Kita mengkaji barang yang nggak ada gitu. Nanti kita kaji deh satu sesi yang mengenai tauhid asma itu. Nanti kan ketemu di situ di tauhid asma itu apa sebetulnya asma ini gitu loh. Sebenarnya nggak asma ini, atau yang mengasmai yang sebenarnya. Contoh misalnya kan, kamu pertama dalam perut ibu hamil, keluar kamu jadi bayi kan, ternyata bayi nggak sebenarnya, buktinya nanti kamu jadi kanak-kanak, bayi ini kemana? Hilang. Nah, nggak sebenarnya berarti kan, asma bayi itu nggak sebenarnya. Kamu kanak-kanak jadi remaja, ternyata asma anak-anak tadi nggak ada. Nah, kan? Sampai dewasa, sampai tua, sampai mati, iya nggak ada sebetulnya kita. Oh, paham. Nah, begitu juga sakit, buktinya ada sembuh. Nggak sebenarnya sakit itu, ada sembuh. Nah, siang nggak sebenarnya, ada malam. Jadi itu asma semua, yang sebenar-benarnya itu yang membuat asma itu. Paham nggak? Paham. Nanti kita kaji deh tuh, kan lagi ramai sekarang nih masalah apa nama roh segala macam kan. Nanti kita kaji itu, terus ketemu nanti di tauhid asma itu. Kita bahas nanti itu, ya. Dah, apa lagi? Ada yang mau tanya nggak ya? Nggak ada lagi sih, udah itu doang. Itu aja. Luar ada. Apa? Mau tanya? Lagi fokusnya sama yang sudah. Kayak untuk sekarang belum ada. Udah cukupin aja dulu tuh. Oke.